Selamat datang ke perkuliahan kita ini, pertemuan pertama, bagian kedua. Okay? Di dalam bagian pertamanya, kita membahas tentang apakah itu etika. Nah, kalau etika itu eksis dan apakah itu etika. Sekarang kita akan membahas tentang kebaikannya, konsep kebaikan. Okay, maka yang existence of ethics and the different meanings of ethics sudah dibahas. Yang ketiga, the different meanings of goodness. Okay, artinya kebaikan yang berbagai artinya. Dan khusus kebaikan legal. Karena banyak kali ada kebingungan tentang itu. Yang pertama, the different meanings of goodness. Antara mana yang goodness as a person is the most important. Kebaikan kita sebagai manusia. Walaupun kebaikan sebagai dokter penting juga, tapi lebih penting lagi adalah kebaikan kita sebagai manusia. Hanya akan disebut bahwa itu yang ditekankan di dalam mata kuliah ini. Meanings of goodness. You have goodness at different levels of meaning. Yang pertama adalah moral goodness determines the very core of your goodness and lack of goodness as a person. Okay? Yang moral goodness itu, maksudnya adalah kebaikan kita sebagai manusia. Kalau itu sudah tidak ada, apapun yang kita melaksanakan di atasnya sudah tidak berguna karena kita sudah bukan baik, tidak baik sebagai manusia. Legal goodness itu setelah moral goodness. Says whether you're obedient to the written or agreed laws or not. Dan ada banyak macam hukum, benar. Dan di dalam hukum itu ada peraturan. Ya, setelah legal ya, untuk seluruh negara, yang profesional di dalam profesi sendiri. Itu professional goodness kalau kita bertindak sesuai dengan peraturan profesi sendiri. Dan yang keempat adalah social graciousness. Yang social graciousness itu kesopanan kita. Ya. Kesopanan kita yang juga penting untuk hubungan interpersonal. It is the way that we are able to live in harmony with those around us. In this subject, we shall primarily be concerned about moral goodness or of your action. Okay? Kebaikan moral niya, tindakan Anda. Whether it makes you a good person or not. Apakah itu membuat kita menjadi orang baik atau tidak. As for legal goodness, we shall tackle that shortly. Okay? Yang kebaikan legal setelah ini. We have already previously said that professional goodness and competence will be tackled in another subject. Okay? Di dalam mata kuliah lain, kebaikan seorang dokter sebagai seorang dokter akan dibahas. Professional goodness, of course, relates to moral goodness, legal goodness, and social graciousness. Okay? Walaupun mata kuliahnya berbeda, tapi ada hubungan antara kebaikan sebagai dokter dengan kebaikan kita sebagai manusia dan kesopanan kita di dalam kehidupan sosial dan juga yang legal dalam legalitas kita. Social graciousness is very much related to good manners and right conduct, although we cannot completely unlink it from moral, legal, and professional goodness. Juga, kesopanan itu ada hubungan dengan yang moral dan yang legal dan yang profesional. Oleh karena itu ada, okay? Tapi tidak lebih dasar. Yang paling dasar adalah yang moralnya. Social graciousness enters into many aspects of our life as a human being, but the elements of social graciousness that enter into the medical profession will be tackled in the subject of professional ethics. Yang kesopanan itu dibahas juga di dalam etika kedokteran, etika profesi. Karena itu peraturan di dalam perilakunya seorang dokter di dalam kerjanya. Okay? Tapi kalau itu etika biomedik, ini keetikannya sebuah prosedur medis atau penelitian medis. Okay, legal goodness. Maka itu yang beberapa tingkat kebaikan dan beberapa artinya kata kebaikan. Apa yang baik, ya. Beberapa artinya itu, apa yang baik. Kita bisa menjadi baik sebagai manusia, baik secara legal, baik secara seorang dokter, baik di dalam
hubungan sosial kita, interpersonal. Tapi kita akan menjelaskan sedikit tentang legal goodness, which is derived from moral goodness. Karena kadang di dalam analisa etis, kita bingung atau salah berpikir bahwa dengan menyebut yang legal itu sudah yang final, tapi belum. Kenapa? Karena yang moral itu adalah dasarnya yang legal. If we look at it from an Aristotelian point of view, legal goodness is subordinated to moral goodness. Nanti kita akan membahas tentang metaetikannya. Okay? Kaya analisa etis itu tergantung etika atau filsafat yang kita ambil, sistem etika yang kita ambil. Biasanya, misalnya di dalam konteks kami itu yang mengikuti Aristoteles, kami mengikuti sistem etikanya Aristoteles. Walaupun itu dikembangkan oleh filsuf lain dan sudah sangat berkembang kalau dibandingkan dengan sistemnya Aristoteles, tapi tetap disebut Aristoteles karena akarnya adalah etika Aristoteles. Why is this so? We can analyze it in this way. Kenapa yang moral itu lebih dasar daripada yang legal? The design of the human being comes before the human being is made. This is the reason why the nature of the human being dictates what he is and what he should do. Di dalam sistem Aristoteles ada penciptanya. Okay? Ada beberapa sistem filsafat di mana tidak ada penciptanya. Maka manusia menciptakan sendiri. Tapi di dalam sistemnya Aristoteles ada penciptanya. Yang pencipta itu berakal budi. Maka dia mendesain ciptaannya. Oleh karena itu logis, masuk akal ciptaannya. Seperti yang kita melihat di dalam dunia ini kan, masuk akal ciptaannya. Nah itu karena itu didesain. Dan manusia bisa menangkap desain yang ada di dalam ciptaan itu. Nah, itu dikasih desain karena halnya harus mengikuti desain itu supaya dia bisa menjadi sempurna. Benar? Kalau dia tidak bertindak atau berfungsi sesuai dengan desainnya, ada masalah. Benar? Ada yang salah di dalam dirinya. Itu yang terjadi dengan manusia karena manusia memang bisa memilih. Yang lain itu, makhluk lain, mengikuti desain aja. Tapi manusia bisa menerima desainnya atau menolak desainnya. Oleh karena itu ada moralitas di dalam manusia dan tidak ada moralitas di dalam hewan misalnya atau tumbuhan, tidak ada etika tumbuhan. Kalau ada etika tumbuhan atau hewani itu berhubungan dengan manusia. Okay? Bagaimana manusia memakainya atau sikapnya manusia terhadap hewan atau tumbuhan. Baru ada etikanya karena manusia terlibat. Okay? Desainnya adalah kodratnya. Kodratnya itu dimasukkan di dalam dirinya. Ya, kodrat manusia itu ada di dalam diri kita. Semua orang yang adalah manusia. Nah, hukum itu dibuat oleh manusia. Benar? Maka tidak bisa hukum lebih dahulu daripada manusia, melainkan hukum itu dibuat oleh manusia. Kecuali kalau itu hukumnya Allah. Nah, itu di luar mata kuliah ini karena itu agama, benar. Yang hukum Allah yang dia kasih langsung kepada manusia sudah tertulis, okay? Misalnya Al-Quran atau Alkitab itu beda lagi, kan? Maka mata kuliah berbeda, itu teologi atau agama. Tapi di sini hukumnya dari manusia untuk mengatur tindakannya manusia di dalam masyarakat supaya masyarakat ini menjadi teratur. Okay? Tidak, mobilnya tidak bertabrakan, tidak saling menipu seperti itu. Oke, man's design is made, itu yang lebih dahulu. Desainnya manusia dibuat, dari desain itu manusia sendiri dibuat. Dan manusialah yang membuat hukum. Maka urutannya seperti itu. Kalau urutannya seperti itu, with this scenario, laws can therefore be seen as dependent on man. Kalau begitu,
hukum itu tergantung manusianya. Manusia itu lebih dahulu dan kodratnya itu lebih dahulu. The legal things we know were made by men. Okay? Yang kita tahu di dalam legal, di dalam hukum, dibuat oleh manusia. From an Aristotelian point of view, legal goodness is dependent on moral goodness. Maka kalau ada sesuatu yang baik secara legal, harus juga baik secara moral, karena dasarnya adalah yang moral. Nah, kalau ada sesuatu yang sudah buruk secara moral, tidak bisa dibuat hukum, menjadi hukum, silakan mencuri atau seperti itu. Semua orang di negara ini diminta mencuri, tidak boleh kan? Itu tidak ditaati karena kita tidak bisa diperintahkan berbuat jahat. Boleh diperintahkan berbuat baik atau boleh dilarang tidak melaksanakan yang jahat, tapi tidak diperintahkan untuk melaksanakan yang jahat dan dilarang melaksanakan yang baik. Itu terbalik. Hukum adalah supaya kita berbuat baik. For a law to be good, it has to be for the benefit and the moral goodness of man. Okay? Supaya sebuah hukum berlaku dan sungguh hukum, itu harus demi kebaikannya manusia. Supaya kebaikannya manusia itu keluar dan dia menjadi lebih sempurna sebagai manusia. For this reason, we must determine first whether an action is morally good before we consider its legal implications. Oleh karena itu, kalau kita menganalisa satu tindakan dari sudut pandang etika, lebih dahulu kita harus melihat kalau itu moral. Baik secara moral. Maksudnya baik kalau dilaksanakan oleh manusia. Baru kita melihat, apakah itu legal atau tidak. Itu setelahnya. Karena bisa saja itu legal tapi tidak moral. Oleh karena itu, harus dicek dulu moralitasnya. Many students of ethics immediately go to a legal analysis when actually it would be more correct to make a moral analysis first. Okay. Kadang ada, kalau ditanya di dalam ujian misalnya, apakah itu etis atau tidak etis? Itu etis karena menurut undang-undang ini. Langsung kepada undang-undangnya. Oke, kalau undang-undangnya baik, oke. Benar perkataan itu. Tapi siapa tahu kalau itu sudah baik. Benar? Ada beberapa negara di mana aborsi itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Apakah karena sudah diperbolehkan itu sudah baik? Ada beberapa mahasiswa juga mengatakan di Indonesia buruk, di Amerika baik. Apakah aborsi menjadi baik karena negaranya? Karena dilaksanakan di Amerika jadi baik. Karena dilaksanakan di Indonesia tidak baik. Tidak masuk akal seperti bukan kebaikannya tidak berasal dari legalitasnya, melainkan berasal dari hubungannya dengan esensi atau kodrat manusia. Likewise, the rules of professional ethics are most probably derived from moral goodness and legal goodness. Kalau etika profesional, itu diambil juga dari kebaikan moral dan kebaikan legal. Nah, kalau yang legal itu sudah beres, sesuai dengan yang moral, nah semuanya itu beres, termasuk yang profesional. Kalau urutannya seperti itu. Yang legal secara umum bagi negara diambil dari yang kodrati, sesuai dengan kodrat manusia. Dan yang profesional bagi kelompok tertentu seperti kelompok dokter mengambil dari yang moral, universal bagi semua orang, dan yang legal untuk negara sendiri. Kalau yang legal itu sesuai dengan yang moral. Therefore, when analyzing a case, it would be probably better to start with a moral analysis first and not go straight to the analysis using professional ethics. Sama. Kalau itu jangan, yang disehatkan adalah jangan langsung ke legal, tapi ke moral dulu. Sama aja. Jangan langsung ke profesional dengan mengutip professional ethics. Ke moral dulu. Apakah yang kumpulan perintah atau peraturan etika profesional itu sudah beres semuanya? Asumsinya ya. Ya, oleh karena itu semuanya itu sudah
disetujui oleh semua dokternya. Asumsinya ya, tapi siapa tahu, benar? Kalau kita menganalisanya secara lebih dalam, kita harus sampai yang moral. Tidak hanya, oh sudah ada di dalam peraturan dokter, atau sudah ada di dalam hukum negara. Ya siapa tahu kalau hukum negaranya atau kumpulan peraturan dalam profesi dokter ada yang salah. Benar? Kita harus sampai, kalau kita bisa sampai ke yang moralnya, yang kodratinya, itu yang paling beres, okay? Paling sesuai. Oke, kita sampai di sini dulu. Bagian ketiga dalam pertemuan pertama ini adalah tentang metaetikanya. Membahas sedikit supaya kita mengerti bahwa di belakangnya semua analisa etis, kita pakai sistem etika atau sistem filsafat tertentu. Dan bisa saja pandangan kita itu berbeda karena kita memakai sistem filsafat atau sistem etika yang berbeda. Oke, silakan istirahat dulu, dan setelah istirahat itu silakan menonton yang video berikutnya. Terima kasih.